kepala, rambut panjang, cewek, baju putih. Dia diam aja sebelah pohon pisang kayak gini. Terus gue akhirnya, wah oke. Gue ngeliat apa ya tadi? Nggak, gue gak mau ngeliat lagi, gue matiin headlamp gue. Oke, gue matiin senter, gelap aja udah gelap. Gue ngerasain banget tuh panasnya dari kaki sampai kepala, saking shocknya gue ngeliat yang kayak gituan. Menurut gue itu adalah salah satu pengalaman paling terserem di hidup gue sih. Dan salah satu pengalaman yang gue udah 20 tahun, gue ngeliat dengan jelas lagi gitu dengan mata gue sendiri gitu. Gue tahu maksud lo kesini mau ngapain. Bunuh gue kan? Mending kita berantem sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gue udah menang. Sekarang tunjukin muka asli lo. Wah, gue adalah Fajar Aditya ke-13. Selamat datang di Jagat Arwah. Welcome. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, jadi guys, malam ini gue kedatangan pelaku horor, di mana doi ini adalah artis terkenal, suka main film. Mungkin kalian udah pasti tahu karena follower Instagramnya itu lebih dari 3 juta. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam, Mas Fajar. Halo semuanya. Wah, nih thank you banget ya udah mau datang ke RJ5 ya. Waduh, terima kasih juga lah udah. Gue tuh kalau lagi lihat lu, keingetan film gue zaman dulu, Jin dan Jun tuh. Waduh. Ya. Belum pernah main Jin dan Jun? Belum. Mungkin nanti mau dibikin sequelnya kali ya? Amin, semoga. Iya. Asal jangan gue aja jadi jinnya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk promo Jagat Arwah dan juga mau ada syuting series. Oke. Film Jagat Arwah gue udah nonton tuh. Gokil. Jadi Aditya ke-7 ya? Betul. Nah, gue nanti ke-13 kali nih. Senior. Waduh. Senior. Enggak, pertanyaannya dari 7 ke 13 itu siapa orang-orangnya? Nyambungnya kan di Mas Fajar yang ke-13 kan? Betul. Jadi di skip aja langsung ke 13. Di skip aja langsung ke 13, betul. Nah, mungkin boleh diceritain bro, Jagat Arwah itu film apa sih sebenarnya? Jadi Jagat Arwah itu film yang bercerita tentang Raga, seorang anak remaja yang ambisius banget untuk mengejar mimpinya bisa jadi anak band terkenal gitu. Dia kan dari desa gitu ya. Dia tuh pengen mengejar mimpinya untuk bisa jadi anak band lah, keluar dari yang bisa dibilang diatur sama bapaknya kehidupannya gitu. Dan tiba-tiba ada kejadian bapaknya itu meninggal dengan misterius. Dan hidup Raga di sana berubah 180 derajat. Dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah generasi Aditya ke-7. Dan pendahulunya adalah bapaknya, Sukmo, yang meninggal. Jadi ini film horor ya? Film horor dan fantasi. Horor dan fantasi ya, karena ini gue juga udah nonton guys. Ini keren nih, bawa warna baru ya untuk film horor. Nah, katanya denger-denger juga Mas Ari ini punya pengalaman horor yang serem banget katanya. Betul. Ada banyak? Untuk film Jagat Arwah ada 2. Oke. Ada 2. Ditahan dulu ya. Tahan dulu, oke. Oke, ceritain. Nah, katanya juga Jagat Arwah itu ada podcastnya ya? Ada podcastnya di Spotify tanggal 13 Oktober 2022. Bahas apa nanti? Bahas tentang kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan sebelumnya Drew, kehidupan sebelumnya Noni, kehidupan sebelumnya Kunti, dan juga kehidupan sebelumnya Raga gitu. Oke, jangan lupa guys, nanti gue tulis deh di deskripsi link video di bawah. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Nyangkut dong. Kabel gue.
Jadi Bang, mungkin boleh diceritain kisah itu seperti apa? Boleh dong, tapi sebelum gue cerita, gue mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Jagat Arwah masih tayang di bioskop dan kalian harus nonton film Jagat Arwah di seluruh bioskop Indonesia. Ajak teman-teman kalian juga ya, untuk merasakan experience-nya. Oke, gue cerita nih ya. Silakan. Jadi ceritanya itu di tahun 2020, karena film Jagat Arwah ini kan syuting di tahun 2020. Dan di tahun 2020 itu semua cast dan juga kru Jagat Arwah itu dilatih gitu loh semuanya untuk bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar di tempat syuting kita ntar gitu, yaitu Kaliangkrik di Magelang. Ada salah satu workshop khusus buat gua sama Sheila, yaitu kita berdua harus ditinggal di hutan selama 1 jam di salah satu camping ground di Bogor. Jadi akhirnya di tahun 2020 itu gue lupa di bulan apa ya, di bulan pertengahan 2020 deh. Itu sampai siapa aja ke camping ground? Gue, Sheila, acting coach, sama produser film Jagat Arwah. Dan kita udah sampai semuanya di sana. Siang-siang kita bikin tenda dulu semuanya, bikin tenda. Itu kebetulan lagi sepi banget tuh camping groundnya, nggak ada siapa-siapa. Oke, kata acting coach, kita akan mulai workshop kita yang pertama, yaitu kalian harus diam di hutan selama 1 jam siang-siang, nggak pakai handphone, dan kalian harus resapi lingkungan sekitar kalian ya gitu, harus resapi juga badan kalian dengan alam gitu. Oke, ditaruhlah gue sama Sheila di hutan. Kita dikasih selembaran kertas gitu buat ngegambar apa yang kita rasain selama kita diam di hutan selama 1 jam. Gue ngegambar apa yang gue rasain di sana. Itu berdua doang sama Sheila? Sendiri-sendiri tapi tempatnya, spotnya. Oke, jauh-jauhan ya? Jauh-jauhan. Jadi bener-bener sendiri. Pohon-pohon lebat semua? Iya. Akhirnya gue gambar. Nggak terasa waktu udah 1 jam, akhirnya beres. Siang-siang itu nggak ada masalah apa-apa. Itu semuanya aman, lancar, dan juga seru lah experience-nya. Menyatu dengan alam gitu. Dan yang menarik, gue anaknya penakut kan. Jadi kayak gue takut banget sama gelap gitu. Bahkan gue ke kamar mandi aja harus temenin sama asisten gue gitu. Ini nih jam 9 atau jam 10 malam, gue lupa. Itu habis hujan deras banget di sana. Suasananya bisa dibilang apa ya, mencekam lah gitu, gelap banget pokoknya. Gelap banget. Oh, nginep ya di situ ya? Nginep di sana. Kita nginep di sana. Suasananya mencekam gitu. Gue udah takut banget. Oke, kata coach, kita mulai workshop kita yang kedua, yaitu diem di hutan selama 1 jam malam-malam. Yang sekarang lah, gue bilang gitu, bentar lagi lah gitu. Nggak, ini harus sekarang soalnya waktunya udah mepet biar kita bisa istirahat cukup katanya. Yaudah, jadi tempatnya tuh kayak apa ya? Kayak bukit-bukit kecil gitu, tau gak sih? Kayak tangga gitu. Nah, camping ground kita di tengah itu. Dan Sheila itu ditempatkan di dekat pepohonan di atas, bukit yang atas. Sedangkan gua ditaruh di dekat sungai, ada sungai di sana. Dekat sungai dan ada lapangan kosong gitu kayak hutan. Gue ditaruh di sana, ditinggalin, nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Gue cuma bawa senter sama headlamp. Sendiri lagi? Sendiri. Jam 9 atau 10 malam, gue lupa. Oke, 1 jam. Dianterin sama telkonya, gue sampai ke titiknya, aduh ini sungai, seberang sungainya ada pohon pisang, gue harus diam sendiri di sini pakai senter. Gue ngapain ya, nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Terus gue duduk, gue diem, gue hati udah nggak enak banget tuh, udah kayak apa gue kabur ya ke base camp gitu, gue lari ya ke base camp gitu. Nah, gue takutnya kalau misal gue lari ke base camp, gue tuh malah disuruh ulang lagi dari awal gitu, sejam lagi ditinggalin gitu. Gue harus tahan dalam hati gue harus tahan. Oke, setelah 30 menit berlangsung, gue lagi gerakin kepala gue nih, center kan, headlamp kan. Gue lihat ke yang seberang sungai yang pohon pisang gitu. Kayak ada kepala gitu bro. Ada kepala, rambut panjang, cewek, baju putih. Dia diam aja sebelah pohon pisang kayak gini. Terus gue akhirnya, wah oke.
Gue ngeliat apa ya tadi? Nggak, gue gak mau ngeliat lagi, gue matiin helm gue. Oke, gue matiin senter, gelap aja udah gelap. Gue ngerasain banget tuh panasnya dari kaki sampai kepala, saking shocknya gue ngeliat yang kayak gituan. Itu pertama kalinya lagi gue ngeliat sosok yang sejelas itu di hidup gue. Kayak gimana tadi sosoknya, Bang? Rambut panjang, muka pucat, mukanya nggak kelihatan kayak rata gitu. Dan dia baju putih. Di sebelah pohon pisang persis. Jarak sama lu nya? 10 meter lah. Nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Gila sih itu Langsung lu matiin? Gue langsung lepas gue. Udah, gue matiin senternya juga, gue diem di kegelapan. Tapi hebat juga nggak kabur ya? Gue takutnya diulang lagi nih, masalahnya tempat yang sama. Kalau misalnya diulang lagi, gue kan males juga ngeliat yang gitu lagi. Gue ngerasain shocknya dari kaki sampai kepala. Wah, itu gila itu. Gue ngapain ya? Ini kok gue nggak dipanggil-panggil udah berapa lama nih? Gue diam. Gue nggak gerakin kepala gue sama sekali bro. Gue nggak kiri kanan, nggak ke belakang aja gue nggak berani. Akhirnya untuk meredam ketakutan gue nemu laba-laba. Dan akhirnya gue ngobrol sama laba-laba itu bro. Laba-laba kayak gimana? Gede? Laba-laba kecil aja. Oh. Gue ngobrol sama dia bro untuk meredam ketakutan gue biar ada temennya. Dia kan hidup juga nih. Jadi kayak ya udahlah kita ngobrol aja, yuk ngobrol. Oke, kamu mau kemana? Ke seberang sana gitu. Gue gitu aja sama laba-laba, dialog aja sama laba-laba berdialog. Dan akhirnya ngobrol apa aja? Update kehidupan lah. Gitu sama laba-laba. Sohib lah. Sohib lah sama laba-labanya. Gue kangen tuh sama laba-laba yang di Camp Tikron Bogor. Dan akhirnya dipanggil. Oke, ayo kita balik. Udah sejam. Wah, gue langsung lari tuh. Oke, ayo kita ke base camp. Gue langsung lari. Gue langsung cerita tuh ke Sheila apa ke siapa gitu, gue lupa. Gue cerita. Gue ngeliat sesuatu tadi, tapi gue ceritain ntar aja. Besok, gue takut gue cerita malam ini bro, gitu. Karena kan kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kayak gitu kan, gue tuh tipe orang yang gak mau cerita di hari itu juga gitu. Karena gue takut, mungkin si yang sosok itu malah ngedenger gue, terus malah ada lagi, muncul lagi gitu. Gue besoknya cerita, gue ngeliat apanya gitu. Menurut gue itu adalah salah satu pengalaman paling terserem di hidup gue sih. Dan salah satu pengalaman yang gue udah 20 tahun, gue ngeliat dengan jelas lagi gitu dengan mata gue sendiri gitu. Nah itu akhirnya lu cerita besokannya? Gue cerita besokannya. Yang lain ada juga saat itu? Sheila, dia gak ngerasain apa-apa sih waktu itu. Padahal dia lebih serem menurut gue di pepohonan gitu. Mungkin dia gak mau cerita kali sih Sheila ya? Iya kayaknya. Iya, gimana? Ada lagi pengalaman horor yang pernah dialamin? Yang kedua, waktu lagi syuting Jagat Arwah itu ada. Jadi ceritanya itu gue lagi syuting di Kaliangkrik, Magelang. Itu kan di kaki Gunung Sumbing ya, ada desa gitu di sana, Desa Butuh namanya. Hari keberapa syuting gue lupa, itu pokoknya pertengahan syuting. Adegannya pokoknya gue harus keluar dari rumah itu. Untuk melakukan adegannya gitu. Rumahnya rumah apa maksudnya? Rumah Sukmo. Rumah ayahnya Raga. Di trailer ada yang misalkan gue bilang, Pak, Bapak yang itu. Nah rumah itu. Di rumah itu gue lagi mendalami karakter. Karena adegannya di luar, jadi semua kamera kan di luar nih, di luar rumahnya. Dan semua orang yang dalam rumah itu tuh harus out dari rumah itu. Kayak kru dan juga telco dan lain-lain harus out. Jadi cuma ada gue di rumah itu. Itu gelap banget kan ya. Lampunya semua dimatiin karena adegannya lumayan deep banget gitu. Gue lagi mendalamin karakter, gue duduk di kursi, dan di depan gue itu ada pintu. Lo tau gak sih kayak misalkan rumah-rumah zaman dulu kalau misalnya pintu tuh punya tirainya? Iya. Yang ada pasti ada gap di bawahnya. Iya. Nah, gue duduk. Terus gue liat pintu itu yang ada tirainya. Ngalamin emosi. Mau action, udah mau take nih. Gue tiba-tiba ngeliat ada yang lewat
dari bawah si gap itu ada kaki pucat gitu, satu pasang kaki pucat, tiba-tiba dia ngelewat dari arah luar kiri ke arah kanan. Dan dimana di arah kanan itu nggak ada ruangan apa-apa bro, cuma ada tembok. Jadi logikanya kalau misalkan ada manusia yang lewat sana, dia nabrak tembok harusnya, nggak bisa jalan gitu aja gitu. Jalan sampai menghilang ke arah kanan dari gap yang itu, dari kiri ke kanan. Besar kakinya apa gimana? Kayak kaki perempuan gitu bro, kecil, pucat. Gue langsung, oke, jangan panik, tenang. Yuk kita take adegannya dulu deh. Rolling action, take adegan. Gue langsung cerita ke direkturnya, ke sutradaranya gue cerita. Mas Ruben, gue tadi ngeliat ada sesuatu yang lewat di pintunya, pintu kamarnya Raga. Kata Mas Ruben, udah lari katanya. Lo syuting dulu aja, bukan ceritanya ntar aja katanya. Oke. Gue fokus syuting dulu, dan semenjak gue ngeliat itu gue minta ditemenin langsung sama Telko sama asisten gue di rumah itu. Gue anaknya penakut bro. Gue gak bisa ngeliat gituan. Gue anaknya penakut banget. Tapi emang selama proses syuting Jagat Arwah itu selain Bang Ari ya, ada lagi yang ngalamin kejadian horor gitu? Saling cerita nggak gitu? Selain gue sih, case-case yang lain gue lihat adem-adem aja sih. Cuman Mungkin gue pendem aja kali ya? kayaknya deh, cuman gue doang yang ngeliat kayak gituan. Apa karena gue penjaga batu jagat dan juga penjaga... Oh iya ya, yang... Iya, penjaga arwah. Penjaga arwah kali ya? Dikira jaga arwah beneran kali? Iya kali ya. Tapi menurut gue itu nggak apa-apa sih, bagus juga untuk pendalaman karakter gue gitu. Jadi biar gue bisa tahu juga gitu makhluk-makhluk kayak gitu tuh emang ada di sekitar kita gitu. Malah seneng ya? Senang sih enggak sih, cuman ya jadi insight aja buat gue gitu untuk bisa mendalami karakter Raga gitu. Karena kan dia berteman dengan hantu nih. Iya. Mungkin gue Ali Irham bisa juga berteman dengan hantu gitu. Iya. Kalau gue sih, kalau ngalamin horor itu antara dua gue. Apa tuh? Yang satu takut, yang satu seneng gitu, konten kan. Bener juga ya. Yo, Jadi antara dua rasa itu sih. iya. Gue tuh ngeliat gitu aja, gue tuh syuting film Jagat Arwah, lumayan nih konten. Gitu juga. Sama ya? Iya. Iya. Oke. Menarik. Nah, ini pertanyaannya, berarti kan lu pas syuting aja ada beberapa kejadian horor nih. Jangan-jangan sebelum syuting lu pernah juga lagi ngalamin kejadian horor? Sebelum syuting pernah juga. Pernah. Itu baru-baru sih sebenarnya. Baru ini? Baru ini. Tahun 2022 lah. Duh, baru banget ya? Iya, baru banget. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Gue cerita aja. Di tahun ini 2022 sekitar 6 bulan yang lalu apa 5 bulan yang lalu, gue abis ada acara sama cewek gue lagi keluar gitu, dan gue abis nganterin cewek gue balik nih malam-malam, ini jam 10 malam kalau nggak salah. Gue mau balik ke rumah, gue abis nganterin cewek gue balik, udah dia balik, gue sendirian pulang. Gue nyetir. Ya seperti biasa pada umumnya pulang beres acara aja kayak gimana. Lewat tol. Nyetir sampai gerbang tol, gue tap kartu tol. Pas gue keluar dari gerbang tol nih, yang si portal itu. Gue keluar, tiba-tiba ada pocong bro. Di kaca kiri gue, di luar. Ada pocong kayak gini aja, ngadep ke gua gitu tuh. Ini nih, ngadep ke gua. Ada pocong kayak gitu ngadep ke gua, terus gua langsung Allahu Akbar gitu. Lah itu apaan ya? Oke. Gua langsung telepon cewek gua tuh.
temenin gue nyetir ya gitu, udah temenin gue nyetir yuk. Kayak ceritanya di rumah gitu, kayak ceritanya di rumah. Itu gila bro, itu salah satu pengalaman paling terjelas gue juga sih yang baru-baru ini. Yang lo liat kayak gimana? Pocong gitu dong. Gue ngeliatnya cuma sekelibet doang, gue ngeliat ke kiri, dia langsung hilang. Pet. Sedetik kali ada, dia langsung hilang bro. Gue ngeliat kiri, ada pocong, hilang. Kayak bener-bener ngeblink aja, plek gitu. Gue ngedip hilang. Itu gila sih. Iya. Lagi nyetir lagi. Cemburu kali ya pocongnya. Itu dia tuh di pikiran gue sih itu kayaknya. Bahaya itu tapi kalau lagi nyetir tuh. Gue takut nabrak mobil yang sebelah gue. Wah ini apa? Gue suka sama dia kok pacarannya sama lu gitu. Jangan dong. Takut gue. Nggak, tapi mungkin banyak yang nanya gitu. Emang lu bisa lihat hantu dari dulu atau baru-baru aja ini? Sebenarnya enggak sih, mungkin guanya yang apes aja kali ya, atau mereka yang apes gitu ya. Mereka nampakin diri gitu. Antara itu kan, antara guanya yang apes, antara mereka yang apes gitu. Betul, ya. Mungkin gue mikirnya, gue yang apes, mungkin gue lagi capek habis kerja gitu. Ya udah makanya gue ngeliat kayak gituan. Kayak misalnya pengalaman karakter tadi gue ngeliat kaki, itu gue lagi capek banget, sekuat tenaga gue kan lagi ngumpulin emosi. Dan akhirnya gue ngeliat gitu. Ini pulang beres acara, gue lagi capek juga, mungkin gue ngeliat gitu. Mungkin guanya aja yang apes gitu. Oke, tapi baru-baru semua pengalaman lu justru ya? Baru-baru semua, yang dulu pun ada, cuman Dulu ada. Yang paling serem yang dulu ada kali. ada yang paling serem dulu. Ceritanya gue lupa, gue tahun 2007 apa 2008. Wah, gue masih kecil, masih 6 tahun. Masih 6 tahun lu? 7 tahun gitu. 2007? Iya. Udah SMP kayaknya. Gue masih kecil lah pokoknya. Ya lu 6 tahun, gue juga masih kecil SMP kan? Iya. Terus? Jadi lagi di komplek rumah gue. Gue, kakak gue sama saudara gue. Ada namanya Isa sama Aska. Bertiga nih. Sore-sore kita keluar yuk. Jalan-jalan komplek aja lah, udah. Akhirnya kita bertiga keluar jalan-jalan komplek. Kompleknya tuh lumayan asri ya, banyak pohon-pohon kayak gitu. Oke. Dan juga Malam nih kondisi? mau maghrib. Maghrib. Asri, banyak pohon-pohon kayak gitu dan juga banyak rumah-rumah kosong di kompleknya. Akhirnya kita bertiga jalan. Ya, kayak anak-anak kecil lagi iseng aja muter-muter komplek. Tiba-tiba di salah satu rumah kosong ada yang ngeliat orang muka rata, hantu muka rata, lagi ngebuka jendela kayak gini nih. Terus dia ngeliatin kita kayak gini dong, megang tirai. Kita bertiga lihat, itu apaan ya? Itu apaan ya? Itu apaan ya? Semuanya langsung kabur bro, bertiga. Itu apaan? Gila. Itu ngeliat hantu. Masih kecil juga kan, kita nggak tahu apa-apa gitu tentang kayak gituan gitu. Bahkan itu mungkin pengalaman gue yang pertama juga ngeliat hantu gitu. Itu yang pertama kali mungkin gitu. Itu apaan tuh, muka rata, dia kayak gini di depan di jendela gitu, ngeliatin kita bertiga. Kita kabur, langsung balik ke rumah. Gue kalau nggak salah nangis deh itu. Wah. Lihat Itu emang aja. rumahnya kosong? Kosong rumahnya kosong. Kita pengen ngintip cuma takut aja gitu. Langsung kabur ya makanya kabur. Gitu ya. Ya gue nggak nyangka juga ya, ternyata banyak juga pengalaman horor lu ya. Banyak juga pengalaman gue sih. Tapi pernah kalau lagi pacaran gitu ngalamin horor? Enggak sih. Nggak pernah. Nggak pernah kalau lagi pacaran tuh. Mungkin nggak capek kali ya kalau pacaran. Malah aman ya. Iya malah aman ya. Kalau habis pulang kerja, pulang acara, gue nya apes mulu gitu, suka ngeliat gitu. Kalau suara-suara sih sering. Suara? Iya, suara sering. Kayak misalkan ada suara delman di depan komplek yang nggak masuk akal, delman masuk komplek itu nggak mungkin juga kan? Emang nggak ada di komplek lu delman? Kayaknya nggak boleh masuk deh. Mendengar suara delman ngelewat jam 3 subuh. Ngapain coba? Rincing gitu? Kencing gitu. Tek
Kretek ada suara kudanya juga. Jam 3 subuh gue nggak berani lihat jendela bro. Gue nggak berani ngebuka. Jangan-jangan pocong yang di tol tuh yang bawa kuda. Jangan dong. Bukan ya? Bukan. Gak nyangka sih gue, ternyata banyak juga pengalaman horor dari Ari ini ya. Mungkin terakhir nih, Ri, ada lagi nggak? Mungkin fans lu kan baru denger nih, wah ini cerita horor Ari ini ternyata banyak ya. Ada satu lagi mungkin tapi bukan dari gue. Boleh. Waktu gue lagi syuting film horor sebelum ini. Oke. Jadi ceritanya itu gue ceritain besoknya nih kejadiannya. Jadi itu di sekitar 2000, gue lupa syutingnya 2019 awal kalau nggak salah. 2019 awal. Gue lagi syuting film horor yang itulah pokoknya. Ya, aku tahu sih. Itu. Satu malam kita itu anak-anaknya lagi pada ngumpul ke tempat kopi gitu jam 9-10 malam gitu kayak beres syuting, kita capek pengen ya have fun lah gitu ke tempat kopi gitu sekalian ngobrol-ngobrol. Di kota nih gitu. posisi? Di kota, di Cirebon. Lagi pada ngopi jam 9-10 malam. Oke, ngopi, ketawa-ketawa, chit-chat dan lain-lain gitu. Oke, kita lagi chit-chat bla 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 bla. Keesokan harinya asisten salah satu pemain ngomong ke pemain yang lagi ngopi sama kita bareng malam itu bahwa gua ngelihat snapgram lo semalam, lo masih ngumpul jam 9 malam, tapi kenapa lo masuk kamar gua jam 9 malam itu juga, dan gua lagi tiduran, gua liat snapgram tapi lo udah tiduran di kasur gua katanya. Jadi si asistennya ngelihat yang dilihat bukan lu, pemeran yang lain? Iya, pemeran lain. Salah satu pemeran jadi duplikat gitu loh. Iya. Dia lagi tidur. Bunsin. Iya, dia lagi tiduran ngeliat snapgram, masih pada ngopi. Terus yang bilang gue siapa dong? Lagi tiduran. Anjir. Terus Ari gimana tuh? Ya udah, akhirnya hilang katanya. Setelah dia nyadar itu. Ih, serem banget ya. Aduh. Itu gila sih. Gue kayak, hah? Serius? Iya, coba lu ngalamin ya. Jangan dong, jangan dong. Kalau gue ngalamin sih gue males juga ya, Nurdin ntar. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah di balik Ari ya. Ternyata banyak juga pengalaman horor dialamin sama Doi, nggak nyangka-nyangka juga gue. Ternyata di balik gegap gempita syuting tuh ada aja kadang ya hal-hal aneh gitu di luar logika yang kita alamin seperti yang Ari alamin. Nah, kita balik lagi nih ke Jagat Arwah. Mungkin lu bisa jelasin ke penonton RJL nih, kenapa sih mereka harus nonton film Jagat Arwah? Oke. Buat penonton RJL, kenapa kalian harus nonton film Jagat Arwah? Kalian harus merasakan experience saat kalian menonton film Jagat Arwah sih. Dan juga menurut gua film ini adalah gebrakan baru perfilman Indonesia dan juga mempunyai CGI yang berkualitas dan juga unsur-unsur fantasi yang bisa dibilang mirip-mirip dengan film-film luar gitu. Dan itulah kenapa kalian harus nonton. Aditya Ketujuh ya? Aditya Ketujuh, buka portal. Tapi kalau gue buka portalnya buka portal komplek. Bukan portal. Iya, bisa. Nah, ada pesan-pesannya sendiri nggak sih dari film Jagat Arwah ini? Pesan yang gue tangkep ya di film ini adalah lo itu harus mengubah ketakutan lo menjadi kekuatan lo. Oke. Seperti yang gue alamin gitu loh. Kayak, Iya. kayak waktu workshop gue ngelihat hantu kayak gitu ya, mungkin itu
bisa jadi sesuatu insight buat gue gitu, buat pendalaman karakter Raga gitu. Mungkin ya emang gue harus berteman dengan mereka gitu. Kok hampir sama kayak tagline season 4 gue ya? Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Yoi. Oke guys, jadi kalian jangan lupa tuh tonton film Jagat Arwah. Ada di seluruh bioskop ya? Betul. XX1, SCGV, Cinepolis, dan juga bioskop lainnya. Oke, thank you jadi ya, bro udah datang cerita ke RJ5 ya. Sukses filmnya ya. Terima kasih banyak. Oke, jadi gua Fajar Ditya sebagai inspektur horor tragedi akan menutup kisah pada kali ini. Dimana ternyata guys, dibalik gegap gempita nih para artis syuting gitu, jangan-jangan masing-masing dari mereka itu punya kisah horor seperti Bro Ari nih pada malam kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Kepala rambut panjang cewek, baju putih. Dia diam aja sebelah pohon pisang kayak gini. Terus gue akhirnya, wah oke. Gue ngeliat apa ya tadi?